Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Akbar Saputra dengan NPM 20765161042. Di sini saya akan mempresentasikan Word PSIB untuk menjawab soal UTS semester 2. Berikut adalah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Akbar Saputra dengan NPM 20765161042, Prodi Sistem Informasi. Saya akan menjawab soal UTS PSIB dengan berbentuk presentasi. Apa perbedaan bisnis dengan perusahaan? Bisnis juga dapat diartikan sebagai usaha perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Atau bisnis adalah suatu aktivitas yang mengarahkan pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang produksi. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Sedangkan perusahaan adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang menjalankan perdagangan barang atau jasa atau haki dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Jelaskan juga tentang beberapa karakteristik sebagai suatu sistem. 1. Definitif. Sebuah proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, dan output yang jelas. Urutan. Suatu proses bisnis harus berdiri dari kegiatan berurutan sesuai dengan waktu dan ruang. Pelanggan. Sebuah penerima harus memiliki hasil proses bisnis. Nilai tambah. Transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah kepada penerima. Keterkaitan. Sebuah proses tidak berdiri sendiri tetapi harus terkait dalam suatu struktur organisasi. Fungsi silang. Sebuah proses pada umumnya meskipun tidak selalu termasuk beberapa fungsi. Soal ketiga. Bagaimana lingkungan eksternal dan lingkungan industri berpengaruh pada kegiatan bisnis? Jawabannya adalah manajemen strategi merupakan serangkaian proses pengambilan keputusan strategi, yaitu keputusan yang bersifat jangka panjang, menyeluruh, dan prioritas. Strategi ini sangat penting karena dapat mempengaruhi arah jalannya perusahaan secara menyeluruh. Kesalahan dalam pengambilan keputusan yang bersifat jangka panjang, menyeluruh, dan prioritas ini tentu sangat tidak diharapkan karena dapat merusak stabilitas dan mengancam kelangsungan perusahaan. Untuk mengamati lingkungan tersebut, seseorang manajer strategis harus memahami beberapa faktor eksternal yang memiliki pengaruh terhadap kondisi internal perusahaan bagi pencapaian keunggulan strategi bersaingnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya kegiatan operasional perusahaan dalam suatu industri adalah 1. Faktor ekonomi, antara lain tren GDP, tingkat bunga, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, pasar mata uang, disposable income, serta pengendalian seharga dan upah. 2. Faktor teknologi, antara lain adalah patent projection, new project, internal availability, infrastruktur, telekomunikasi, pengambilan teknologi. 3. Faktor politik dan hukum, antara lain KPPU atau peraturan antitrust, peraturan perpajakan, stabilitas pemerintahan, peraturan tentang outsourcing, peraturan perdagangan luar negeri, peraturan imigrasi, dan ketentuan global warming. Soal keempat. Menurut Anda, apakah konsep dasar dari sistem informasi itu? Suatu sistem merupakan jaringan kerja dari beberapa prosedur yang saling berkaitan dan berkumpul secara bersama guna melaksanakan suatu kegiatan ataupun juga untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.
Sistem dalam setiap sesuatu terdiri dari objek-objek atau unsur-unsur atau komponen-komponen yang bertata kaitan dan bertata hubungan satu sama lain. Sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu. Soal kelima, apa bedanya antara bisnis dan commerce? Jawabnya adalah bisnis memiliki jangkauan yang lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce karena bisnis meliputi modal, sumber daya manusia atau SDM, segala proses pemasaran produk dan jasa hingga setiap resiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. E-commerce hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi jual beli secara online saja, sedangkan e-bisnis lebih ke arah edukasi dan juga menjaga agar pelanggan paham lebih banyak tentang manfaat dari sebuah produk maupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi online. Soal ke-6, sebutkan beberapa contoh dari jenis-jenis sistem informasi bisnis yang ada. 1. Transaksi Processing System atau TPS. TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan investasi. TPS berfungsi pada level organisasi yang memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Data yang dihasilkan oleh TPS dapat dilihat atau digunakan oleh manajer. Office Automatic System atau OAS. OAS terkadang disebut juga dengan Virtual Office atau VO. Konsep OAS menghubungkan penggunaan berbagai peralatan IT, mencakup hardware dan software, dalam berkomunikasi baik dengan satu orang atau unit maupun banyak orang atau unit untuk mengurangi penggunaan kertas atau paper dengan tujuan terjadinya peningkatan kecepatan, ketepatan, keamanan kerja di kantor, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, Knowledge Work System atau KWS adalah sistem informasi yang membuat dan mengintegrasikan pengetahuan baru ke organisasi. Knowledge Work System mendukung para pekerja profesional seperti ilmuwan, insinyur, dan dokter dengan membantu mereka menciptakan pengetahuan baru dan memungkinkan mereka berkontribusi ke organisasi atau masyarakat. Soal ke-7, salah satu prinsip organisasi dan fleksibel. Jelaskan. Prinsip organisasi fleksibel untuk beradaptasi dan bekerja efektif dimaksud agar setiap orang yang berperan dalam organisasi tersebut maupun menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan organisasi tersebut. Contoh, apabila ada beberapa pendapat kita harus bisa mengatasinya tanpa harus menyebabkan pertikaian. Bekerja dengan efektif adalah bekerja dengan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk dapat menghasilkan sesuatu bagi organisasi tersebut. Soal ke-8, upaya apa yang harus dilakukan suatu organisasi agar tetap eksis atau maupun menjalankan fungsi secara optimal? Jawab. 1. Organisasi harus memiliki job deskripsi yang jelas. 2. Adanya kedisiplinan baik dalam waktu kerja maupun mengerjakan suatu pekerjaan. Ketiga, adanya program kerja dan tujuan yang jelas. 4. Adanya komitmen dan kerjasama yang solid dari manajemen dan karyawan untuk memajukan organisasi. Yang kelima, membina hubungan baik dan kerjasama dengan organisasi lain. Keenam, adanya reward dan punishment sebagai motivasi. Sekian presentasi untuk menjawab soal UTS PSIB dari saya Dimas Ekbal Saputra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.